Bang Adian, berarti intinya bahwa no problem ya, masih tetap PDIP gitu dengan Pak Ganjar ya, walaupun belum ada cawapresnya ini, kan kita juga masih menunggu ini. Bagaimana kita mau takut atau kita khawatir kalau melawan Prabowo yang berkali-kali kalah gitu loh. Prabowo belum pernah punya pengalaman menang, pengalamannya kalah terus. Sebenarnya nggak menyenangkan buat kita bertanding dengan orang yang berkali-kali kalah. Apa kayaknya gimana gitu, nggak asik gitu loh. Baik. Sorry Andre. Oke lah. Nggak apa-apa. Biasa Sorry Andre. orang angku tuh bakal kalah, itu biasa. Dan mungkin nggak baca sejarah juga. Ya, Abraham Lincoln itu kalah 20 kali, yang ke-21 Bukan, kali maksudnya begini Andre. dan menjadi presiden Amerika. Jangan emosional dong lo gimana. Nah, gua kasih tahu sejarah. Kita butuh lawan yang juga pernah menang gitu loh. Kalau lawan yang kalah terus nggak apa ya, nggak greget gitu loh. Sejak berdirinya republik ini belum pernah ada seorang presiden ya yang baru dilantik langsung memecat 3 orang hakim, belum pernah. Baru Bapak Prabowo, sebelum-belumnya belum pernah. Bayangkan kalian, Bapak Prabowo dilantik tanggal 20, tanggal 23 dia udah pecat 3 hakim. Ibaratkan naik motor masih gigi 1. Udah langsung full power. Jadi bisa dipastikan ya, jangankan 3 hari, 5 tahun ini dia akan bersihkan semua penyakit-penyakit yang ada di bangsa ini. Jadi ini menjawab keraguan ya dari berbagai kalangan yang mengatakan bahwasanya bahwa Prabowo ya dengan segala dalam tanda kutip segala dosa masa lalunya, maka beliau tidak akan pernah menegakkan keadilan seadil-adilnya. Itu menurut PDIP, anak-anak Abah, dan juga menurut Adian Napitupulu. Adian Napitupulu kan itu aja senjatanya dulu ya kan. Dia itu pelaku penculikan. Mana mungkin pelaku penculikan bisa menjadi presiden? Mana mungkin pelaku pelanggaran HAM menjadi presiden? Tapi sekarang kok nggak kedengaran ya suara Adian Napitupulu ya? Udah nyaman dia, wah. Udah anggota dewan. Baru dilantik kemarin. Dari atas bilang, Adian agak rem-rem dulu kau ngomong ya. Aku rindu mendengarkan suaramu Bang Adian. Mana kegarangan Bang Adian yang dulu? Aku rindu. Aduh ya. Semenjak jadi ketua, Ibu Puan Maharani ya agak disenyap-senyapkan lah sedikit ya kan. Ya karena apa? Makin keluar makin banyak nanti yang ditangkap. Bayangkan lu baru 3 hari Bapak Prabowo menjabat, udah 3 hakim yang ditangkap ya, kalau tidak salah dari Pengadilan Negeri Surabaya. Yang pertama itu ada Erintua Damanik, baru yang kedua ada Mangapul, yang ketiga ada Hari Hanindyo. Sebentar dulu, yang 2 ini kayaknya nama-nama ciri khas dari kampungku ini. Mangap ya, coba bayang Erintua Damanik, nggak ada orang Jawa pakai marga Damanik, nggak ada. Mangapul nggak pernah ada nama orang Jawa pakai nama Mangapul. Sugiono, Santoso, Susanto itu nama-nama orang Jawa. Mangapul itu nama orang-orang pada umumnya di kampung kami itu. Loh kok jadi rasis begitu Bung? Bukan rasis, aku hanya ingin mengingatkan untuk teman-teman dan saudara-saudara yang berasal dari kampungku, apalagi yang punya marga, jaga hati kalian supaya jangan terjadi lagi sama kalian seperti yang dialami orang ini. Itu pelajaran yang berharga itu, ya. Jangan sampai harkat dan martabat kalian mau ditukar dengan uang. Mak, udah bicara opung ya kan?
Jadi ini artinya apa? Ya, coba bayangkan kalian. Baru 3 hari, Wak. 3 hari menjabat. Udah dipecatnya 3 orang hakim. Artinya Bapak Prabowo memang betul-betul komitmen dengan visi misinya ketika mencalonkan diri sebagai seorang presiden. Bahwa beliau akan memberantas habis korupsi. Dan tahu enggak kalian, ku bilang sama kalian, walaupun beliau belum pernah jadi presiden sebelumnya, tapi indeks dari pelaku tindak pidana korupsi, ya caleg-caleg dari Partai Gerindra, itu bisa dikatakan masih tergolong paling kecil. Paling kecil, makanya ku bilang, ya kan, beliau itu paling benci dengan yang namanya korupsi, ya. Dan para koruptor yang pernah ada misalnya di dalam partainya dia, kadernya dia yang pernah jadi koruptor itu memang angkut terus, ya. Jangan cuman ngomong-ngomong doang. Jangan kayak partai yang sebelah. Apa dibilangnya? Kalau terbukti nanti partai kami ini melakukan korupsi, kita akan bubarkan partai ini. Coba bayangkan kalian, 2 menteri dari partainya itu sampai sekarang nggak bubar-bubar partainya itu. 2 menteri melakukan korupsi zaman Presiden Joko Widodo, sampai sekarang nggak bubar itu partai. Jadi itu nggak komitmen, nggak konsisten namanya. Tapi kalau Bapak Prabowo kita katakan lah ya, insya Allah beliau akan komit untuk memberantas tindak pidana korupsi. Ya jadi begini ceritanya supaya tidak simpang siur ya. Jadi bisa dikatakan tanggal 20 Oktober itu Bapak Joko Widodo, aduh, aku belum bisa move on ya. Aku belum bisa move on, gimana ini? Jadi tanggal 20 Oktober Bapak Prabowo Subianto dilantik. Tanggal 22 Oktober, 2 hari kemudian, Bapak Prabowo melantik Profesor Sunarto sebagai Ketua MA yang baru ya. Setelah itu besoknya dilakukan penangkapan. Tanggal 23, tanggal 24 ditangkap pula lah pejabat MA yang menjadi makelar kasus. Ya, namanya itu Zarof Richard, ya, Zarof Richard. Dia itu salah seorang pejabat MA. Jadi ceritanya begini kronologinya. Jadi beberapa tahun yang lalu ya ada seorang pemuda bernama Gregorius Ronald Tanur ya. Jadi kawan ini mempunyai kekasih, terbukti kawan ini melakukan tindakan pidana penganiayaan terhadap kekasihnya sampai meninggal dunia. Nah, yang anehnya ya, ternyata pada akhirnya itu pengadilan menyatakan vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Nah, keluarga nggak terima dong, dan keluarga bersama jaksa itu melakukan kasasi, ya, melakukan kasasi. Kasasi itu adalah pengajuan permohonan pembatalan putusan di pengadilan yang tingkat terakhir ya. Jadi kenapa mereka melakukan kasasi? Karena mereka mencium ada ada aroma kong kali kong antara keluarga tersangka dengan pengadilan, dan terbukti ternyata memang para hakim menerima 20 miliar. Terbukti mereka menerima 20 miliar ya dari siapa namanya Ronald Tanur. Loh, kok bisa anak muda bisa ngasih uang suap sebanyak 20 miliar? Kawan ini anaknya anggota dewan. Anggota dewan mana pun? Anggota dewan dari Partai PKB. Dari Partai PKB yang ketua umumnya itu Caimin, yang kemarin baru dilantik menjadi Menko yang membawahi 6 kementerian. Gitu dia ya. Jadi bisa dikatakan ya, ini adalah buah dari doa keluarga ya korban dari Gregorius ini ya, dan juga kerja keras dari pihak kejaksaan. Dan tahu kalian, setelah dilakukan pengembangan terhadap pejabat MA tadi ya, ternyata dijumpai di rumahnya uang sebanyak 920 miliar.
Kalau dibilang itu uang belanja bulanan, nggak mungkin dibodoh-bodoh itu kejaksaan. Kejaksaan melakukan OTT menangkap uang sebanyak 920 miliar. Bayangkan kalian 920 miliar ditambah 51 kilogram emas. Pantaslah harga emas naik. Si bangsat ini rupanya yang bikin. Ditimbunnya rupanya emas kita. Aku pun istriku minta dibelikan emas. Lagi naik emas sekarang, Pak. Belikanlah dulu. Justru karena emas naik, ngapain kau minta beli? Kalau emas lagi turun harganya, kau minta beli sama aku. Oh, rupanya si Rojan ini rupanya yang jadi sumber masalah. Si Zarof Richard ini. Enggak ya, intermezzo aja itu. Ya. Jadi dilakukanlah pengembangan, ternyata dapatlah 920 miliar. Ketika diinterogasi, rupanya kawan ini mengaku bahwasanya ya dia sudah melakukan tindakan menjadi makelar kasus itu sejak tahun 2012. Bayangkan kalian 2012 sekarang 2024, udah 12 tahun dia sukses menjadi seorang makelar. Coba bayangkan kalian, seorang hakim yang memutuskan seseorang bersalah atau tidak, ya, mereka melakukan tindakan korupsi, ya, menerima gratifikasi. Mau jadi apa bangsa ini? Ya, bayangkan kalian lah dulu, ya. Untuk masalah si Gregorius Donald Tanur ini, ya, yang ditangkap itu coba 3 hakim, tambah 1 lagi pengacara. Apa enggak udah runyam urusannya ini? Jadi bapaknya si Ronald Tanur ini menitipkan uang lewat pengacara sekitar 20 miliar. Pengacaranya perempuan pula itu, namanya si Liza Rahmat. Aduh, yakin aku bilang sama kalian ya, enggak 20 miliar itu biar tahu kalian. Kurasa ya, bapaknya ini ngasih 50 M ya kan, jadi ditelepon lah. Bapaknya si Ronald Tanur. Mbak Lisa, itu gimana itu kasusnya anak kita? Oh, aman itu Pak, aman. Tolong itu kalau bisa itu dilepaskan lah. Pak, Bapak kayak nggak tahu aja Indonesia, Pak. UUD, Pak, UUD. Apa UUD itu? Ujung-ujungnya duit. Sekarang begini aja lah, kau sebutkan aja berapa kira-kira, biar lancar urusannya. Gini Pak. Itu hakim itu, Pak, akan ada 3, masing-masing 10 miliar. Totalnya berapa itu? 30 miliar. Ayo udah nanti ku transfer 30. Belum Pak, belum. Jangan Bapak langsung main transfer aja. Apa lagi rupanya? Itu masih untuk 3 hakim, Pak. Belum lagi pejabat MA. Loh, maksudnya pejabat MA gimana? Mana mau mereka itu, Pak, melakukan apa yang kita mau kalau nggak ada orang dalam. Jadi berapa lagi sama dia? 10 M. Ya udahlah kalau kayak gitu, nanti biar aku transfer 40 miliar. Tunggu Pak, tunggu sebentar Pak, sebentar. Apa lagi? Belum lagi Pak. Jadi apa lagi? Masih ada lagi yang lain-lain Pak yang nggak bisa kusebutkan di sini. Kenapa nggak bisa kusebutkan? Aku sebutkan pun satu-satu namanya nggak kenal Bapak. Jadi berapa sama orang itu? 10 M. Jadi total berapa? 50 M. Ya kan? Jadilah ditransfernya 50 miliar. Jumpalah si Liza Rahmat ini dengan 3 orang hakim. Diskusi lah orang itu kan. Gimana Pak? Kira-kira bisalah diamankan itu ya? Aman itu Bu, aman. Iya Pak, ngertilah kita. Sambil garuk-garuk gini lah siapa itu kan, hakimnya itu kan, yang satu gini-gini kan kumis.
Ya kan? Yang satu gini-gini kan jenggot. Jadi gimana Pak? Kira-kira Pak? Berapalah kira-kira? Kata si Lisa Rahmat ini pengacara. Datanglah si hakim ini. Kok dari kami? Ibulah dulu melakukan penawaran. Penawaran coba bayangkan kalian. Oh saya Pak ya. Wah gini Pak. Kan itu kan keluarga kan sekarang lagi susah Pak. Susah apa itu anak anggota dewan itu? Iya anggota dewan memang Pak. Tapi aku yang tahu bagaimana ekonomi mereka. Pengacara. Jadi Pak, Bapak keluarga tersangka itu sudah diskusi kita. Katanya ya mereka bersedialah 5 miliar satu orang. Apa maksudmu 5 miliar? Kau kira kami hakim apa? 5 miliar lah Pak, udah bisa lah itu Pak. Kalau kali 3 kan itu kan sudah ada, udah 15 miliar itu Pak. Nggak bisa 10 miliar satu orang. 10 miliar lah, atau ku telepon bapaknya itu. Datang si Lisa Rahma ini. Ada sama bapak rupanya nomor teleponnya. Nggak ada sih, biar ku cari nanti. Tapi gimana? Nggak bisa 10 miliar. Nggak usah lah banyak cerita Pak. Atau gini aja lah Pak, gini aja lah. Gimana 20 miliar bagi 3? Datang hakim ini kan, tunggu dulu, kayak mana membaginya 20 bagi 3? Kalau 21 bagi 3, jelas itu 7 miliar satu orang. Ini 20 bagi 3. Nggak bisa kau tambah 1 miliar lagi. Datang si hakim. Sedangkan itu 15 miliarnya dari orang itu. Uang aku yang mendahulukan nanti 5 miliar lagi. Jadi 20 miliar. Jadi kayak mana membaginya itu? Itu urusan bapak lah itu. Kok jadi aku pula yang repot mikirin itu Pak? Oh ya, oke lah, 20 miliar ya. Oke, deal Pak ya, 20 miliar ya. Iya, kapan kau antar? Datang si Lisa, bapak lah jemput. Yang perlu siapa, kau atau aku? Iya Pak, biar saya antar ya Pak. 20 miliar ya. Kata si Lisa Rahmat. Sama saya nggak ada Pak. Itu nanti lah itu diomongin. Nyampe lah ini 20 miliar ini sama si 3 orang hakim tersebut ya kan. Disimpannya 30 miliar. Dari mana Opung tahu? Aku udah tahu kerjaan orang-orang yang otaknya seperti itu. Udahlah, tahu kalian penegak hukum ini kalau oknumnya memang dasar kurang ajar namanya oknum. 20 miliar dikasih sama hakim sampai dia 30 miliar. Kau hoax itu, kau dramatisir, kau boleh kau dramatisir, tapi nggak kayak gitu kali. Itu sama saja kau dengan menyesatkan. Sekarang begini, ngapain aku membuktikan? Kalian membuktikan. Iya kan? Udahlah kalau masalah-masalah kasus ini ya. Itunya itu ya. Jadi bisa dikatakan ya, ternyata inilah baru terjawab sama aku. Kenapa Bapak Prabowo ya banyak yang tidak suka dengan naiknya Bapak Prabowo Gibran menjadi presiden? Karena apa? Karena mereka dihantui dan dibayang-bayangi bakal ketangkap. Karena apa? Rata-rata mereka anak-anak orang-orang bermasalah. Ya, ku bilang sama kalian, anggota dewan yang korup, hati-hati. Kemarin kalian korupsi di zaman Joko Widodo, nanti di zaman Prabowo baru kelihatan kalian. Dibongkar satu-satu. Jangankan pelaku, hakimnya aja pun juga dipecat. Ya kan? Jadi udahlah ya. Jadi kalau untuk kita rakyat Indonesia, kita optimis saja Bapak Prabowo akan melakukan yang terbaik untuk bangsa ini.